لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sementara menyaksikan sebuah adegan konyol, adegan yang sangat memalukan, dan tentunya ini bukan merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang sangat agung. Coba perhatikan jamaah rahmatullah. Inilah mungkin hasil dari kreasi-kreasi yang sangat rusak dari sebagian manusia yang melihat di sana ada bid'ah hasanah. Jadi antum yang mengajak manusia untuk melakukan bid'ah yang dilabeli dengan bid'ah hasanah. Jadi tadinya bid'ah dolalah, kalian anggap bid'ah hasanah, maka ente nanti akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat semuanya jamaah rahmatullah, dari semua cuplikan-cuplikan video yang sangat ngawur ini, yang sangat luar biasa kegilaannya, yang sangat luar biasa kehinaan dan kesurupan mereka. Apakah ada ahli sunnah wal jamaah yang pernah mengajarkan ajaran seperti ini? Yang digelari Salafi Wahabi, yang digelari radikul. Justru para Salafiyun lah yang senantiasa menghalangi manusia, melarang manusia, dan memperingatkan manusia dari melakukan yang seperti ini. Justru sebaliknya jamaah rahmatullah, berbanding terbalik dengan mereka ini yang notabene-nya mengaku ahli sunnah wal jamaah, meyakini bahwasanya mereka ini adalah akidah Syariah, akidah yang menurut mereka merupakan jumlah mereka mayoritas, dengan tarekat-tarekat sufi, dengan tarekat-tarekat tasawuf yang mereka yakini. Coba lihat bagaimana keburukan, kejelekan tanpa rasa malu, ya. Adakah orang berzikir seperti ini yang diajarkan oleh Nabi SAW? Berzikir sambil joget-joget, berzikir sambil berteriak, berzikir sambil kesurupan. Adakah yang diajarkan oleh Nabi SAW perkara seperti ini? Coba lihat keadaan mereka jamaah rahmatullah. Jadi kita hari ini tidak berbicara dalil Quran dan Sunnah, karena kebanyakan di antara mereka Salafi Wahabi itu ya sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit ini dan itu. Dalil Wahabi itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, cuma satu. Coba lihat sekarang ini dengan akal sehat saja, dengan hati nurani, adakah ajaran Islam seperti ini? Ya, coba kita lihat, tonton jamaah rahmatullah, betapa sangat memalukannya dan sangat miris kita melihat kaum muslimin hari ini. Dari mana mereka mendapatkan orang-orang awam? Ya dari dai-dai sesat dan menyesatkan yang Nabi SAW telah sebutkan di dalam hadisnya. Dan kalau kita ingin melihat, ya kebanyakan di antara mereka ini ahlul bid'ah, kalau ada yang seperti ini mereka terdiam. Mereka tidak mengkritik, mereka tidak meluruskan, karena keadaan mereka sama, ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ada sok bijak, ya, dia mengatakan tidak usah kita saling menyalahkan, tidak usah kita saling berkelahi, tidak usah kita saling berdebat, kita fokus dengan ibadah masing-masing. Ini pernyataan ngawur jamaah rahmatullah, pernyataan ngawur. Karena kenapa? Bagaimana mungkin kita ridho, kita ikhlas, kita menerima keadaan sebagian orang gila dalam beragama, yang kemudian mengatasnamakan agama Islam. Justru itulah yang merusak agama Islam, justru itulah yang merusak citra Islam. Ya, bercampur bau di situ laki perempuan, zikir geleng-geleng kepala, zikir sampai kesurupan, zikir seperti orang gila. Kemudian mengatasnamakan diri mereka inilah zikir tingkat makrifat tertentu. Tidakkah mungkin kita biarkan orang-orang seperti ini merajalela, merusak agama Allah Subhanahu wa taala? Justru perkara seperti inilah yang ditentang oleh Islam. Apa itu? Perkara-perkara jahiliyah yang orang itu mencampur adukan yang hak dan batil, mencampur adukan hak dengan batil.
Ya, sekali lagi saya katakan, andaikan bukan dakwah sunnah, orang bisa beragama mungkin lebih ekstrim daripada ini, jamaah rahmatullah. Orang mungkin beragama lebih gila daripada seperti ini. Dan Islam itu agama bukan diperuntukkan untuk menjadi orang gila. Orang berislam itu bukan untuk menjadi orang gila, bukan orang menjadi orang kesurupan, bukan orang menjadi tidak memiliki rasa malu. Islam ini agamanya sangat luar biasa. Sunnah-sunnahnya, masuk WC ada adabnya, bermuamalah dengan suami istri ada adabnya, mencari kerja ada aturannya. Tidak seperti ini. Zikir saja seperti ini, jamaah rahmatullah. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Tentu lebih gila lagi, lebih ekstrim lagi. Ya, kita tidak berbicara dalil, tapi kita berbicara tentang realistis dengan keadaan kaum muslimin sekarang ini. Yang dimana ya banyak dai-dai hanya sibuk cari fulus. Banyak dai-dai mendiamkan perkara ini, takut jamaahnya lari. Sehingga apa, jamaah rahmatullah, umat semakin tersesat. Umat semakin tidak terkendali, umat semakin ngawur, umat semakin gila melakukan ritual tertentu. Coba lihat lapas-lapas zikir mereka, mengolok-olok agama Allah Jalla Jalaluhu. Apakah ini dikatakan bid'atun hasanah? Bid'ah yang baik, yang banyak diserukan, digaungkan oleh orang-orang yang senantiasa membiarkan amalan-amalan bid'ah, mengamalkan amalan bid'ah. Taruhlah misalnya zaman rahmatullah, yasinan, tahlilan, orang-orang yang telah meninggal, ini sangat menyusahkan. Mana orang telah meninggal, mana harus dibebani, harus membuat makanan, menyajikan makanan, memberikan amplop kepada orang-orang yasinan, tahlilan. Ini sungguh sangat luar biasa zaman rahmatullah. Dan kadang kita meluruskan, mengingatkan tidak ada amalan tersebut. Bahkan kalau orang meninggal itu kita bantu membuatkan makanannya, memberikan mereka motivasi untuk semangat menghadapi musibah ini karena ganjaran besar di sisi Allah. Justru sebaliknya banyak orang ketika sudah jatuh ditimpakan tangga lagi. Sudah kesedihan, mereka dibebankan lagi dengan hal-hal yang tidak sepantasnya, yang tidak sepatutnya dan tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Lihat zaman rahmatullah, bagaimana kelakuan mereka ini sungguh sangat ekstrim. Tidak ada salafi wahabi yang mengajarkan demikian. Yang ada mengajarkan demikian ini adalah kalau bukan tarekat, sufi, dan orang-orang yang mengamalkan bid'ah hasanah. Yang melalui lisan-lisan mereka ada bid'ah hasanah, di situ ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak sesat, ada bid'ah yang mengajak kepada kebaikan. Andaikan orang seperti itu modelnya semuanya hancur agama ini jamaah rahmatullah, tanpa rasa malu. Coba lihat perempuan-perempuan tadi ya, zikir sampai telanjang, naudzubillah, kelihatan auratnya, zikir sampai kesurupan, zikir sampai berteriak. Bahkan ada yang lebih ekstrim ucapannya, ya kopi, ya pajero, ya kopi, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, jamaah rahmatullah. Kalau kita perhadapkan yang seperti ini kepada Asy'ariyah, kemudian yang mengaku aswaja, kemudian mengaku sufi, apa kata mereka? Oh baik, baik. Oh ini diantara bid'ah hasanah, ini tidak sesat, ini adalah tradisional. Ini apalagi mungkin mereka mengatakan ya ini haram, ini makruh, tapi sudah mentradisi. Kalau dilawan banyak musuh kita, justru kita nanti yang dilawan, kita yang ditinggalkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya antum harus lihat ahlul bid'ah dari zaman ke zaman itu tidak ada yang saling mentahdzir, tidak ada yang saling memperingatkan, kecuali ahli sunnah wal jamaah, kecuali mereka yang benar-benar berjalan di atas manhaj Nabi SAW dan para sahabatnya. Seperti ketika terjadi penyimpangan, meninggalnya Nabi SAW, terjadi yang namanya orang-orang murtad, kemudian orang-orang yang enggan membayar zakat di zamannya Abu Bakar, maka Abu Bakar pun memerangi mereka, mengingatkan mereka, hati-hati dengan ajaran Islam yang ente tinggalkan. Begitu pula di zaman Umar, tidak ada yang berani melakukan ritual-ritual ibadah tertentu. Ada seorang pemuda pernah datang kepada Umar ibn Khattab, kemudian dia berani mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan hawa nafsunya. Dipukul oleh Umar sampai orang itu jerah. Dan Umar mengatakan, saya tidak akan pernah meninggal kamu memukulmu sampai kau tinggalkan pemahaman-pemahaman sesatmu. Lihat Nabi SAW ketika ada 3 pemuda datang kepada beliau, di mana pemuda ini saking semangatnya beribadah, saking semangatnya ingin melakukan ritual ibadah. Di antara mereka ada yang ingin berpuasa dan tidak berbuka-buka selama-lamanya. Di antara mereka ada yang mau qiyamul lail, tidak mau tidur-tidur. Di antara mereka ada yang
ingin beribadah dan tidak mau menikah, meninggalkan pernikahan, maka Nabi SAW pun marah kepada mereka. Kenapa marah? Karena itu bukan ajaran Islam. Kenapa beliau marah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu bukan merupakan jalan ketakwaan. Kenapa beliau marah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu luar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini banyak bid'atun dhalalah. Ya, bid'atun dhalalah, bid'ah yang sangat-sangat menyesatkan kaum muslimin. Melakukan ritual-ritual tertentu, ajaran-ajaran tertentu, tarekat-tarekat tertentu atas nama Islam, atas nama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas nama bid'atun hasanah. Ini bid'ah hasanah, hasil kreasi kalian wahai para pelaku ahlul bid'ah. Ini bid'ah hasanah, hasil daripada ide-ide busuk, kelakuan jelek kalian yang ingin merendahkan Islam. Kadang orang mengatakan, Ustaz di sana ada Kristen yang menghina Islam. Kalau agama yang lainnya itu kita sudah jelas. Tidak ada pertentangan. Yang kita luruskan di sini adalah orang-orang yang mengaku Islam, yang ingin merusak Islam dari dalam. Lihat para imam, ya, orang-orang soleh sebelum kita sangat mengingatkan tentang bid'ah, sangat memperingatkan tentang ahlul bid'ah, sangat memperingatkan tentang perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengingatkan, jangan kau pernah duduk dengan ahlul bid'ah, jangan kalian pernah bermujadalah dengan ahlul bid'ah, jangan pernah bermajelis ilmu dengan ahlul bid'ah, karena mereka adalah orang yang tidak memiliki rasa malu di hadapan Allah. Mereka dengan lantang menjadikan yang halal sesuatu yang haram, atau menjadikan halal sesuatu yang haram. Mereka tanpa malu kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat dengan atas nama bid'atun hasanah. Ini bid'ah hasanah hasil daripada ijtihad kalian, pendapat kalian, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Demi Allah, Allah akan menghisap kalian. Allah akan menghinakan kalian di dunia sampai kelak di akhirat. Lihat ketika ada orang nanti di hari kiamat ingin mendekati telaga Nabi SAW, ingin minum di telaga Nabi SAW, maka dipukul tangannya oleh para malaikat. Kenapa dipukul tangan malaikat? Sampai Nabi SAW itu mengatakan, Ya Rabbi, umatku. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah meninggalmu. Maka Nabi SAW mengatakan, fasuhkan, celaka orang yang seperti ini. Orang yang mengubah-ngubah, mengotak-atik, mengkreasikan agama Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi SAW, dengan sebuah ritual-ritual yang sangat memalukan, ritual-ritual yang sangat kemudian kita tidak cintai, tidak ridhoi, tidak kita kemudian apresiasi. Ini adalah hakikatnya, ini adalah merupakan penghinaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwan, dan antum harus sekali camkan baik-baik bahwasanya Allah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjadi orang gila. Nabi SAW mengajarkan sunnah supaya umatnya tidak menjadi orang-orang yang berzikir seperti orang kesurupan. Banyak orang berzikir berkesurupan. Kenapa? Karena syaitan suka gayanya. Bukan zikirnya yang bermasalah. Orang mengucapkan la ilaha illallah tapi kesurupan. Bukan zikirnya yang bermasalah, tapi kelakuan-kelakuan mereka yang menyeleneh, yang merusak, yang tidak memiliki rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa panjang lebar zaman rahmatullah, ini sedikit penguat buat kita bahwasanya gaum bid'atun hasanah, gaum tidak usah kita saling caci maki, tidak usah kita saling berdebat, kita saling menjalankan ibadah, ritual ibadah masing-masing. Lihat modelnya, hasilnya seperti ini. Bahkan ada yang mungkin lebih ekstrem zaman rahmatullah, akidah-akidah yang menyimpang, amalan-amalan nyeleneh yang memalukan atas nama Islam, atas nama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu a'lam bishawab. Semoga kita mengambil pelajaran ibrah dari apa yang mereka lakukan, dari semua perkara-perkara hasil ijtihad mereka ada bid'atun hasanah. Tidak usah saling menyalahkan begini begitu, ikuti saja apa yang kita yakini, tidak usah kemudian saling membid'ahkan, tidak usah saling mensyirikkan, karena Wahabi itu cuma dalilnya satu dan begini, hasilnya seperti ini. Alhamdulillah kita bisa berada di atas manhaj yang agung ini, di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah yang benar sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.